Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,99 triliun dolar atau turun sekitar 0,17%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 44.300-an, Ethereum 3.108 dolar, BNB 409, XRP 0,82, Cardano 1,1, Solana 98 dolar, Terra Luna 89, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 83,50 dolar. So, hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Top performernya adalah Bitcoin, karena dia satu-satunya yang masih hijau di top 10 coin dengan kenaikan 0,98% ke 44.376. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini adalah berita ringan dulu untuk kalian, bahwa dalam 24 jam terakhir kita masih mendapati ada sebesar 46.500 traders itu ke liquid guys. Dan menariknya, walaupun kita cenderung naik ke atas, tapi tidak hanya orang-orang yang short yang kena liquid, tapi orang-orang yang long. Bahkan orang-orang yang long itu malah lebih banyak yang kena liquid. Karena di sini dalam 24 jam terakhir, 54% itu orang-orang yang long yang ke liquid. Total value-nya ada 154 juta dolar. Ya, ini hanya sebagai reminder kecil lah untuk kalian gitu ya. Jangan sampai sekali lagi over leverage, apalagi sempat berpikiran untuk trading tanpa stop loss dan risk management yang baik. Karena kalau misalnya kalian lakukan hal tersebut dan juga margin kalian pas-pasan, ya kalian kemungkinan besar akan mendapati margin call gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ke kalian. So, berita utamanya di hari ini adalah artikel yang satu ini guys. Dan di sini disebutkan, making a crypto fortune is easy, but here are 5 rules to follow to keep it. Jadi, saya nggak pengen bilang easy ya guys ya, bahwa di sini dikatakan membuat kekayaan atau menciptakan kekayaan dari cryptocurrency itu sebenarnya gampang. Tapi saya nggak mau mengatakan itu gampang atau easy, karena perlu beberapa hal yang harus kalian lakukan, harus disiplin, harus sabar, dan itu sebenarnya tidak easy gitu guys, atau tidak gampang, tapi bisa dilakukan. Saya mungkin pengen refresh saja menjadi membuat kekayaan atau menciptakan kekayaan dari kripto itu, saya ubah menjadi sebenarnya tidaklah sulit, bukan gampang ya, tapi tidak terlalu sulit gitu guys. Tetapi di sini dikatakan ada 5 rules atau 5 aturan yang menjadi kunci yang harus kalian pegang gitu. Nah, yang pertama adalah no one ever went broke taking profits. Jadi intinya adalah tidak ada satu orang pun dalam sejarah yang pernah menjadi bangkrut gara-gara taking profit. Jadi apa pesan moral yang mau disampaikan di sini guys? Bahwa kalau misalnya gitu ya, kalian melihat koin yang kalian investasikan itu udah naik parabolik, udah naik misalnya 300%, 400%, 500%, tidak ada salahnya gitu ya kalian melakukan taking profit. Nah, tujuan dari taking profit itu apa sebenarnya? Banyak hal yang bisa kalian dapatkan ketika kalian taking profit. Pertama, tentunya profit itu udah pasti gitu ya. Kedua, kalian akan mempunyai cadangan cash ketika misalnya ada dip atau ada koreksi. Ingat guys, namanya chart itu tidak ada yang selamanya naik, tidak juga selamanya turun. Ada pergerakannya, wave-nya ada, cycle-nya ada gitu. Jadi kalau misalnya naiknya udah kenceng banget, ya bukan tidak mungkin tidak lama kemudian kita akan mendapatkan correction. Nah, ketika kalau misalnya kalian taking profit, maka kalian masih akan mempunyai sisa uang untuk melakukan serok di bawah. Jadi harga rata-rata kalian nanti semakin baik. Kemudian kalau misalnya kalian taking profit juga, yang kalian dapatkan adalah ketenangan gitu. Misalnya nih, kalian invest 2.000 dolar, kemudian dan naik misalnya jadi 6.000 dolar atau 8.000 dolar. Tidak ada salahnya kalian keluarin dulu yang modal utamanya, misalnya 2.000-nya kalian taking profit. Berarti sisanya kan udah profitnya doang yang berjalan. Nah, secara mental kalian juga akan terbantu gitu. Kalian akan tenang, oh modalnya kemarin udah saya keluarin, jadi yang sekarang itu udah sisa profitnya doang yang berjalan. Jadi apapun yang terjadi di koin ini, saya sudah hitungannya tidak bakalan rugi. Nah, itu juga akan membantu kalian secara mental. Makanya rule pertama ini cukup penting.
kalau kalian pengen menciptakan kekayaan di cryptocurrency. Tidak ada salahnya untuk taking profit. Ingat, jangan segan untuk taking profit gitu ya. Nah, yang kedua rules-nya adalah don't FOMO. There is always another coin. Oke, ini mungkin adalah sesuatu yang sering kalian lakukan juga gitu ya. Mungkin tidak semua, tapi sebagian besar. Kadang-kadang itu FOMO gitu. Saya pribadi juga pernah merasakan hal yang sama, guys. Ketika misalnya kita pengen investasi di koin A misalnya, tapi tahu-tahu besoknya tiba-tiba meroket drastis atau minggu depan meroket drastis, sedangkan kita belum sempat masuk. Nah, kita mulai FOMO tuh. Karena kita berasa ketinggalan kereta. Wah, saya pengen juga cuan banyak. Tapi yang tidak kita sadari adalah ketika kita melakukan hal tersebut, biasanya ketika kita merasa FOMO itu guys, karena harganya naik meroket tinggi banget, kita tidak sadar bahwa biasanya itu adalah udah pucuknya gitu. Dan kita belinya di pucuk. Ya sudah, kalau beli di pucuk ya siap-siap kalian didam lagi. Dan juga kalian biasanya masuk ke sebuah koin itu hanya karena banyak orang yang omongin. Misalnya influencer rata-rata hari ini ngomongin koin A. Wah, kalian baru mulai masuk nih. Karena ngelihat influencer A bilang ini, bilang itu, bilang ini, bilang itu. Di media massa juga udah diliput. Misalnya kayak Shiba Inu kemarin. Kalau kalian udah melihat diliput di mana-mana, influencer udah buat video, kemudian media massa juga sama, udah meliput setiap hari, itu biasanya tanda adalah kalian udah telat kalau masuk waktu itu. Karena biasanya itu udah naiknya sangat drastis. Yang kalian harus lakukan adalah sebenarnya kalian lakukan riset ke koin-koin yang baru-baru muncul gitu kan, yang market cap-nya belum terlalu besar. Kalian lakukan riset sendiri. Oke, risetnya dalam bentuk apa? Kalian lihat apakah tim di belakangnya itu tim yang terpercaya. Apakah project yang dibuat ini projectnya menarik, solid, dan apakah unik gitu. Bisa bersaing nggak nih? Ya kan? Yang kemudian yang ketiga, komunitasnya seperti apa? Apakah komunitasnya kuat? Apakah komunitasnya ya tidak ada gitu, tidak ada yang menjadi komunitas di koin tersebut? Ya mungkin itu bisa menjadi pertimbangan kalian. Nah, semua itu kalian harus lakukan riset terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian udah lakukan riset, kemudian kalian yakin gitu ya bahwa ini adalah koin yang akan nanti ke depannya bisa maju atau bisa berkembang, ya kalian baru invest di sana. Dan kalian cukup tunggu saja. Oke? Sekali lagi, jangan sampai kalian baru FOMO atau kalian baru masuk ke sebuah koin hanya karena kalian takut ketinggalan kereta karena ngelihat harganya udah naik drastis. Jangan FOMO. There is always another coin. Selalu ada koin lain gitu guys. Kalian nggak usah takut ketinggalan kereta di koin A, karena sekarang setiap hari guys itu ada ratusan bahkan ribuan kripto baru yang diluncurkan ke market. Apa yang kalian takutkan gitu? Yang kalian harus lakukan itu riset, dan riset. Oke? Dan jangan takut kalian ketinggalan kereta di koin A, karena selalu ada koin lain yang bakalan muncul. Itu rules kedua. Rules ketiga, it isn't going to be like last time. Kalau di sini kalian baca, saya tadi udah baca gitu ya. Pada intinya yang disampaikan adalah kalian jangan sampai terlalu fanatik gitu guys. Kalian jangan sampai terlalu fanatik tentang hal apapun. Baik itu kalau misalnya kalian bull maupun bears, jangan terlalu fanatik. Oke, anggapannya seperti ini. Misalnya nih, kalian adalah seorang bears. Kalian mengatakan Bitcoin pasti akan 10.000 kok. Pasti akan nyentuh ke 10.000 dulu baru naik ke atas. Tidak ada salahnya kalian mempercayai hal tersebut, tapi yang saya pengen pesan adalah jangan sampai fanatik gitu. Kemungkinannya terjadi ada nggak ke 10.000? Ada, tetapi apakah pasti terjadi? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak. Oke, tidak ada satu orang pun yang mampu mempredik kira-kira top di bull market di sebelah mana persis, bottom bear market sebelah mana persis, itu akan sangat sulit untuk ditebak guys. Maka kalian jangan terlalu fanatik. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian lakukan hal seperti itu, maka kita ambil kemungkinan terburuknya ya. Kalau misalnya kalian hanya tunggu di 10.000. Kalau nggak nyampe 10.000, saya nggak mau beli kok. Pokoknya saya mau tunggunya 10.000. Nah, yang bisa jadi terjadi adalah Bitcoin mungkin bisa jadi turun, tapi mungkin turunnya nggak sampai 10.000, mungkin turunnya hanya sampai 12.000, 13.000. Dan kemudian naik lagi ke atas. Nah, kalau kalian tetap bertahan dengan keyakinan kalian 10.000, kapan akan kalian beli itu Bitcoinnya? Kalau misalnya kita nggak bakalan nyentuh lagi ke 10.000. Gitu kan? Jadi kalau misalnya kalian lakukan analisa, kalian harus tahu bahwa namanya analisa itu bersifat probabilitas. Bahwa ada kemungkinannya juga salah gitu. Nah, ketika kita melihat bahwa ada kemungkinan analisa kita salah,
kita harus evaluasi kembali, salahnya di mana nih kira-kira. Kemudian kalau misalnya salah, saya sekarang harus ngapain? Evaluasi kembali. Jangan sampai kalian terlalu fanatik. Atau sebaliknya, kalian adalah seorang bulls. Kalian mengatakan, kok saya baru akan taking profit ketika Bitcoin $1 juta satu koinnya. Tidak ada yang salah dengan keyakinan tersebut bahwa Bitcoin bisa jadi ke $1 juta. Tapi pertanyaannya, apakah pasti nyentuh ke $1 juta? Kan jawabannya mungkin tidak. Nah, kalian juga jangan sampai terlalu fanatik dan baru akan take profit ketika $1 juta. Gitu kan? Sekali lagi, seperti yang Rule tadi udah sampaikan, jangan sungkan untuk taking profit juga. Oke, kalian harus tahu tidak ada yang pasti gitu. Semuanya hanya bersifat probabilitas. Itu adalah rules yang ketiga harus kalian pegang. Jangan sampai fanatik gitu guys. Oke, baik ke arah bears maupun bulls. Kalian boleh analisa, kalian boleh prediksi, tapi kalau ketika kalian melakukan analisa, kalian harus mempunyai titik invalidasinya. Kalian harus tahu, kalau misalnya yang terjadi sudah seperti ini, maka kemungkinan analisa saya sudah salah. Nah, kalau udah salah, saya harus ngapain? Kalian harus punya plan B-nya gitu. Harus kalian siapin. Oke? Nah, itu rules ketiga. Rules keempat, play trend cycles carefully. Nah, di sini kalimat utamanya, in every crypto bull cycle, there is one sector that comes out of nowhere to dominate headlines and produce 100x gains. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal tahun 2021, maka kita melihat ada meme coins yang sedang hype waktu itu. Apa? Dogecoin, kemudian Shiba Inu. 2021 itu awal 2021 itu meme coin lagi gila-gilanya gitu, lagi hype. Kemudian setelah meme coin sudah selesai, hype-nya berlanjut ke apa? NFT. Gitu kan? NFT mulai meroket. NFT udah muncul, apalagi yang muncul? Sekarang muncul lagi play to earn. Game play to earn. Jadi dari sini kita tahu bahwa market crypto itu ada cycle-nya gitu. Ada hype-nya. Kadang-kadang hype-nya di Bitcoin, kemudian bergeser ke altcoin, kemudian hype-nya bergeser ke NFT, ke meme coin, ke play to earn. Nah, kalau kalian melihat hal tersebut, maka kalian harus tahu gitu. Ketika kalian melihat ada sebuah hype di cryptocurrency atau crypto, maka coba kalian pelajari gitu. Misalnya nih, sekarang lagi hype NFT. Ya kalian tidak ada salahnya coba pelajari gitu. Apa sih itu NFT? Kemudian kira-kira gimana saya bisa menghasilkan dari NFT ini? Cara menghasilkan uang lebih banyak gimana nih dari NFT ini? Atau misalnya muncul lagi sekarang game play to earn. Lagi hype misalnya. Ya udah kalian pelajari apa itu game play to earn, kemudian gimana cara menghasilkannya, apa yang harus saya lakukan. Karena biasanya ketika sebuah hal itu lagi hype di crypto, itu naiknya bakal gila-gilaan gitu guys. Out of nowhere bisa tiba-tiba 100x. Nah, maka tidak ada salahnya kalau misalnya lagi ada sesuatu yang hype, dan kalian udah tahu itu hype-nya dari awal, tidak ada salahnya kalian pelajari dan kalian invest sedikit di situ. Oke, itu yang disampaikan di rules keempat. Dan yang kelima, don't spend all your time focusing on crypto market. This final rule is meant to help maintain a healthy life balance and peace of mind. There is far more to life than investing in cryptocurrencies or any other market. Just as all investment portfolios should be well diversified, so too should your everyday experience in the wider world. Jadi pada intinya yang pengen disampaikan di rules terakhir ini adalah kalian jangan sampai terlalu juga monoton gitu guys. Jangan sampai setiap hari yang kalian kerjakan hanya mantauin chart. Ini mungkin hanya berlaku untuk para investor gitu ya. Kalau kalian investor, kalian ngapain setiap hari ngeliatin 15-minute chart, 1-hour chart? Itu nggak ada fungsinya untuk kalian gitu guys. Sesekali boleh, tapi jangan setiap saat. Kecuali kalian traders. Kalau kalian investor tidak perlu guys. Yang perlu kalian pantau itu mungkin hanya weekly chart, ya kan? Atau mungkin oke lah daily chart, itu pun sesekali gitu. Karena kalian orientasinya jangka panjang gitu. Nggak perlu setiap hari. Kalian harus punya kehidupan yang balance juga. Kalian cari hobi baru, cari side job yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk bisa kita investasikan lagi. Jadi tidak semuanya tentang kripto gitu guys. Percuma kalau kita kaya raya sekarang, tapi kita tidak sehat secara fisik dan mental. Jadi kita harus tetap balance. Dan dari kelima rules ini, saya mempunyai satu tambahan gitu guys. Dan ini mungkin juga yang terpenting menurut saya. Rules ke-6 yang terakhir itu dari saya gitu ya. Kalian harus mempunyai mindset di mana kalian harus dapat disiplin dan sabar untuk
invest di cryptocurrency. Kalau kalian dapat melakukan kedua hal ini, sekaligus 5 rules yang tadi disebutkan, saya rasa kalian akan bisa menciptakan kekayaan dari cryptocurrency. Oke, jadi apakah menurut kalian ini 5 key-nya membantu kalian? Ataukah kalian kira-kira ada melakukan kesalahan nih dari beberapa rule yang disebutkan di sini? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya rules lain, misalnya rules ke-7, rules ke-8? Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Yang terbaik yang kasih pendapat, misalnya ada rules ke-7, ke-8, yang paling baik menurut saya nanti akan saya pin komentarnya. Oke? Kemudian, ini dari Willy Woo. Willy Woo ya lebih ke arah data on-chain ya guys. Kemudian yang saya pengen highlight adalah dua hal ini. Yang pertama, ini adalah stablecoin ratio oscillator. Jadi, kalau kalian perhatikan, stablecoin ratio oscillator sekarang juga berada di area yang cukup oversold, atau kita sebut mungkin undervalue gitu ya. Dan setiap kali kita menyentuh area di sini oscillatornya, itu biasanya tidak lama kemudian kita akan mendapati rally, di sini juga rally, di sini juga rally. Sekali lagi guys, hal semacam ini tidak terjadi dalam waktu satu malam, perlu proses. Kalau kalian perhatikan di Januari 2019, kita bahkan perlu waktu berbulan-bulan sideways sebelum kita pada akhirnya mendapati rally. Di sini juga sama, kita perlu waktu berminggu-minggu, di sini berbulan-bulan, dan di sini juga kita juga udah hampir 2-3 bulan ya, sideways. Dan mudah-mudahan gitu ya, kita akan mendapatkan semacam momentum dalam beberapa minggu ke depan. Karena kita udah masuk ke April lagi, dan typically April itu merupakan bulan baik ya untuk Bitcoin. Jadi mudah-mudahan akan terulang gitu ya. Dan juga yang terakhir ini Bitcoin Liquid Supply Shock Rate Oscillator, dan ini juga menunjukkan hal yang sama bahwa kita sekarang berada dalam keadaan yang cukup oversold gitu ya. Beberapa kali sebelumnya ketika kita menyentuh area oversold, kita kemudian juga mendapati rally, rally, dan rally gitu ya. Dan ini semuanya, ini hanya saya sampaikan saja ke kalian guys. Ini datanya bukan saya yang buat, ini semuanya fakta, ada datanya gitu. Dan nggak bisa dimanipulasi, ini semuanya memang data. Dan saya hanya perantara saja untuk menyampaikan ke kalian data-data seperti ini. Dan saya bantu ambil kesimpulan gitu, bahwa dari segi data on-chain, memang kita sekarang melihat bahwa secara historis, kalau misalnya kita berada di area seperti ini, kita itu berada di area yang cukup undervalue. Oke, jadi itu saya pengen sampaikan ke kalian. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mungkin mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, yang bisa kita lihat per hari ini di Bitcoin adalah tentunya di daily chart kita sedang nge-retest lagi nih guys, area resistance di sekitaran 44.450 ya. Dan kemarin kita sempat melakukan percobaan untuk breakout dari area major resistance di sini, namun kemudian ke reject lagi. Oke, karena memang di sini adalah main resistance-nya ya guys. Oke. Dan kita sekarang sepertinya guys pengen melakukan percobaan kedua untuk breakout dari area di sini. Tentunya akan sangat baik gitu ya apabila kita mampu melihat Bitcoin melakukan breakout, oke, tetapi breakoutnya bersih gitu guys. Bersih itu dalam artian apa? Kita breakoutnya udah benar-benar nyampe ke 47, 48. Karena kalau sampai di sini berarti kita udah fix benar-benar udah breakout dari area major resistance di sekitaran sini, dan kita baru bisa mengatakan benar-benar ini valid adalah sebuah breakout. Bukan hanya nyentuh di sekitaran sini kalau kita udah bilang breakout, padahal ini baru sedikit misalnya. Breakout yang bersih disertai dengan peningkatan secara volume dan momentum itu akan menjadi sebuah konfirmasi bahwa para bulls itu udah mulai start masuk lagi, karena sekarang kita udah break dari sebuah major resistance, dan tentunya itu adalah indikasi yang baik. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi, kita breakout misalnya sampai ke 48, 49 misalnya, kemudian kita melakukan konsolidasi dan retest ke area 46 sampai 45 lagi di sini, maka ini adalah kesempatan yang baik gitu ya bagi para swing trader untuk start masuk ke market. Tapi tentunya ketika hal ini terjadi baru kita bisa bicarakan gitu, ketika ada breakout dan consolidate. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, yang perlu kita ketahui sekarang itu kita masih berada dalam pattern di sini guys. Nah, sekali lagi, selama kita berada dalam pattern ascending triangle di sini, selalu ada saja kemungkinan kita untuk kembali mendapatkan rejection dan kembali nge-retest lower trend line-nya gitu ya. Selama kita belum breakout maupun breakdown dari pattern di sini, ya sudah, kita masih akan tetap mempunyai probability untuk bounce back and forth di sekitaran sini. Oke, itu yang perlu kalian ingat.
Nah, kalau misalnya kita lihat di weekly chart, tentunya hal yang positif yang bisa kita ambil sekarang adalah tentunya kita udah berada sedikit di atas key level di weekly chart. Tetapi pertanyaannya adalah apakah nanti hari Minggu kita akan mampu maintain harga 44.000. Kalau kita mampu maintain harga di sini dan kita close nanti hari Minggu kurang lebih di 44.000, ini menurut saya juga adalah sebuah indikasi yang positif, dan kita juga bisa kemungkinan antara minggu ini atau minggu depan, kalau kita tetap merangkak naik ke atas, kita juga akan melihat indikator MACD juga ada start mungkin flip ke arah bullish. Terakhir kali kita melihat MACD histogram itu flip ke arah bullish itu di sekitaran sini, guys. Oke, sekitaran ini kalau kalian perhatikan itu di candle yang ini kita flip. Nah, candle yang ini kita flip, kita melakukan retest dan kita kemudian mendapati rally kedua, gitu ya. Jadi itu adalah dari segi time frame yang lebih besar. Mungkin kita akan bicara lebih lanjut ketika nanti weekly chartnya udah closing gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil, mungkin di sekitaran 1 hour chart ya. Nah, sekali lagi guys, bahwa sampai hari ini pun sebenarnya kita masih tetap bermain di ascending channel di sini. Oke. Nah, kita malah mendapatkan rejection juga di sekitaran upper trend line-nya di sini. Dan sekali lagi guys, saya pengen sampaikan selama kita berada di pattern ini, selalu ada kemungkinan kita untuk kembali bounce ke bawah. Yang pengen kita lihat sekali lagi, dan saya udah sampaikan ini di video saya beberapa video sebelumnya, adalah sebuah breakout disertai pergerakan yang impulsif, peningkatan volume, dan baru dari sana kita menunggu konsolidasinya. Dan kalau ini yang terjadi, baru saya pribadi akan merasa lebih confidence gitu guys, mengatakan bahwa oh ini para bull sepertinya udah memegang kendali dan kita sepertinya akan bergerak lebih tinggi ke atas gitu ya. Dan kenapa saya sekarang masih dalam tahap wait and see terlebih dahulu sampai sekarang gitu ya, karena kalau kita buy di sini, anggapan kalian merupakan seorang trader. Kalau misalnya investor beda cerita ya guys ya. Kalau invest saya udah sampaikan dari video saya sampai dari berbulan-bulan yang lalu, saya udah sampaikan bahwa kalau untuk invest, saya tekniknya itu dollar cost averaging. Jadi saya selalu melakukan cicil dimanapun harganya. Tapi kan saya punya 2 account, dan tidak semua penonton saya itu investor jangka panjang. Ada juga memang traders. Nah, ini untuk traders misalnya. Kalau untuk investor ya saya nggak pusing, harga dimanapun saya tetap cicil. Tapi kan saya punya account trading juga. Nah, kalau di account trading yang saya tunggu apa adalah sebuah pergerakan yang impulsif disertai pattern continuation yang jelas gitu. Ini adalah salah satu saya cari setup, salah satu cara ya. Nah, untuk sekarang saya belum menemukan pattern yang jelas. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya, kalau kalian perhatikan kita mendapati kenaikan di sini, kemudian kita dikasih pattern apa? Bull flag di sini. Patternnya jelas kan? Kemudian kita breakout dari patternnya dan saya bisa masuk di sini. Karena kenapa? Patternnya jelas. Kemudian kita buy-nya di sekitaran area support. Jadi secara RR juga baik, gitu kan? Kemudian take profit di sini. Ya kan, nunggu lagi karena patternnya belum jelas menurut saya di sini kan. Naik lagi, kemudian kita dikasih lagi falling wedge. Patternnya jelas gitu. Nah, ketika breakout ya sudah masuk lagi gitu kan. Tapi kalau sekarang itu patternnya belum terlalu jelas menurut saya. Jadi saya lebih pribadi lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu. Saya tidak mengatakan cara saya paling benar, tapi inilah cara saya untuk mencari setup. Karena sekali lagi guys, namanya seorang trader itu kalian perlu ingat tidak selamanya atau tidak setiap hari kalian perlu berada di market. Tidak setiap hari kalian harus menekan buy atau sell. Kalau kalian tidak nyaman dan kalian tidak menemukan setup yang jelas, ya tidak ada salahnya bersabar dulu guys. Wait and see terlebih dahulu. Tidak ada salahnya. Ingat kalian harus sabar gitu guys. Saya lebih memilih mendapatkan setup yang lebih sedikit tapi tingkat kemenangannya lebih tinggi daripada saya setiap hari maksakan ada setup tapi tingkat kemenangannya itu rendah. Tapi itu saya. Kalau kalian berbeda, tidak ada masalah selama kalian bisa menghasilkan dari teknik kalian yang sudah selesai. Yang kedua juga yang perlu jadi catatan, kalau kita misalnya buy di sini, kita menyalahi aturan utama di technical analysis gitu guys. Kalau misalnya kalian buy di sini, berarti kalian buy di area resistance. Karena sekarang kita berada di area resistance, kalau kalian buy di sini, kalian kebalik mindsetnya. Harusnya kalian buy di support, sell di resistance. Kalau kalian buy-nya di resistance, itu kebalik berarti, gitu kan? Maka dari itu, dari beberapa alasan itu, saya lebih memilih sekarang untuk menunggu terlebih dahulu, untuk pattern yang lebih jelas, dan senario yang paling ideal menurut saya adalah yang tadi. Bahwa kita mendapatkan kenaikan disertai dengan momentum yang deras, impulsif, kemudian dari situ, saya baru nunggu ada pattern konsolidasi atau continuation, baru dari sini saya akan ikutan masuk lagi. Tapi sekali lagi, kemungkinan selalu ada kita untuk kembali retest di sini, kemudian bounce lagi.
atau kita breakdown ke bawah. Nah, kalau malah breakdown ke bawah dan kita mendapati konsolidasi, nah ini malah kesempatan untuk short. Jadi saya tidak terlalu pusing untuk menerka-nerka market bakalan kemana nantinya. Yang saya lakukan adalah hanya melakukan reaksi dari yang disampaikan oleh market. Market kasih saya datanya A, ya sudah, saya lakukan A. Market kasih sayanya B, ya udah saya lakukan yang B. Jadi saya adaptasi aja gitu guys, karena tidak ada satupun dari kita yang bisa menebak habis ini bakal naik apa turun. Kita hanya bisa melihat yang dikasih di market, kemudian kita lakukan analisa. Kalau kita mendapatkan setup yang jelas, masuk. Sudah selesai. Itu aja tradingnya. Kalau tidak, ya sudah, menunggu dulu di sidelines. Tidak ada salahnya. Oke? So, itu adalah untuk video hari ini. Saya rasa udah cukup ya. Videonya juga udah cukup panjang. Kalau misalnya kalian merasa mendapatkan manfaat dari video kali ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang sudah bantu like selama ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.